Uranium, kalau dipikir-pikir, adalah unsur yang tidak mencolok. Dia tidak berkilau seperti emas, atau punya kegunaan yang jelas seperti besi. Dia adalah logam berat berwarna perak putih yang sudah tersembunyi di dalam kerak bumi selama miliaran tahun. Sisa diam dari ledakan kosmik yang membentuk tata surya kita. Selama sebagian besar sejarah manusia, dia hanyalah batu biasa. Orang-orang kadang menggunakan oksida alaminya untuk menambah warna kuning atau hijau yang cantik pada glasir keramik. Sama sekali tidak menyadari kekuatan besar yang terkunci jauh di dalam atom-atomnya. Sungguh luar biasa kalau sesuatu yang begitu kuat bisa tertidur dan tidak disadari begitu lama, hanya menunggu spesies yang sangat cerdas untuk menemukan rahasianya. Menemukan unsur yang luar biasa ini tidak semudah menemukan urat berkilauan di dinding gua. Uranium ternyata tersebar luas, ditemukan dalam jumlah kecil di sebagian besar batuan, tanah, dan bahkan air laut. Namun, agar berguna, dia harus ditemukan dalam konsentrasi yang membuatnya layak secara ekonomi untuk diekstraksi. Endapan ini sering ditemukan jauh di bawah tanah, di negara-negara seperti Kazakhstan, Kanada, dan Australia. Ahli geologi menghabiskan waktu berjam mempelajari formasi batuan dan menggunakan peralatan deteksi canggih untuk menemukan badan biji yang berharga ini. Ini adalah proses kerja detektif geologi yang melelahkan, mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh proses geologi kuno yang mengkonsentrasikan unsur khusus ini di satu tempat. Perjalanan uranium dimulai di lokasi-lokasi yang seringkali terpencil dan terjal ini. Begitu endapan yang menjanjikan teridentifikasi, sebuah tambang didirikan, sebuah usaha besar yang bisa mengubah lanskap yang tenang menjadi sarang aktivitas industri. Pekerjaannya menantang, membutuhkan alat berat dan tenaga kerja yang sangat terampil untuk dengan hati-hati mengekstrak biji yang mengandung uranium dari bumi. Ini adalah dunia yang jauh dari ruang kontrol pembangkit listrik yang bersih dan tenang. Tahap awal ini adalah tentang kekuatan kasar dan rekayasa yang cermat, melepaskan bahan mentah dari cengkeraman planet, sepotong demi sepotong, sehingga energi tersembunyinya pada akhirnya dapat dilepaskan untuk tujuan yang sangat berbeda. Sungguh menarik untuk dipikirkan bahwa atom-atom yang suatu hari nanti akan memberi daya pada kota-kota dan rumah sakit, memulai perjalanannya di lingkungan yang berdebu dan kotor seperti itu. Batuan yang diangkut dari tambang, bagi mata yang tidak terlatih, terlihat seperti kumpulan batu dan tanah lainnya. Tidak ada petunjuk yang terlihat, tidak ada cahaya atau dengungan, untuk menunjukkan potensi luar biasa mereka. Mereka menyimpan di dalamnya kekuatan fundamental alam semesta, kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan energi bersih dalam jumlah besar. Tetapi pertama-tama, batuan abu-abu yang sederhana ini harus memulai perjalanan transformasi yang panjang dan kompleks. Sampai milik tim Alchemy Industry, Timan Chip Copper Sepundit Takdir Prolten. Setelah biji uranium berhasil dikeluarkan dari tanah, perjalanannya baru saja dimulai. Perhentian berikutnya adalah fasilitas penggilingan, yang seringkali terletak sangat dekat dengan tambang itu sendiri, untuk mengurangi biaya dan kerumitan pengangkutan bertonton batuan. Di penggilingan, biji dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus, sebuah proses yang berisik dan berdebu, seperti yang mungkin Anda bayangkan. Tujuannya adalah untuk memecah batuan menjadi partikel-partikel kecil, meningkatkan luas permukaan, agar langkah selanjutnya jauh lebih efisien. Bayangkan seperti menggiling biji kopi sebelum Anda menyeduhnya. Anda hanya membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan bagian yang baik di dalamnya. Setelah dihancurkan dan digiling, bubuk halus dicampur dengan larutan kimia, biasanya asam atau cairan alkali, dalam proses yang disebut pelindian. Mandi kimia ini dirancang untuk melarutkan uranium, memisahkannya dari semua mineral lain yang tidak diinginkan dalam biji. Uranium sekarang tersuspensi dalam cairan, menciptakan sup yang kaya uranium. Ini adalah sedikit kimia yang cerdas, secara selektif menargetkan satu unsur spesifik di antara banyak unsur lain, dan mengeluarkannya dari rumah batunya. Batuan dan bahan limbah yang tersisa, yang kini telah kehilangan kandungan berharganya, dikelola dan disimpan dengan hati-hati sebagai tailing. Larutan kaya uranium kemudian menjalani beberapa tahap pemrosesan lagi untuk memisahkan dan memurnikan uranium lebih lanjut. Ini melibatkan proses seperti solvent extraction columns, ion exchange tanks in uranium processing lithography, ekstraksi pelarut, atau pertukaran ion, SWI, yang kedengarannya rumit,
Tetapi sebenarnya hanyalah cara yang sangat canggih untuk menyaring cairan, untuk memastikan bahwa yang tersisa adalah uranium yang hampir murni. Setiap langkah dirancang untuk meningkatkan konsentrasi uranium dan menghilangkan kotoran apapun yang dapat mengganggu tahap selanjutnya dari siklus bahan bakar. Ini adalah proses pemurnian yang cermat, memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas setinggi mungkin untuk tugas pentingnya di masa depan. Akhirnya, larutan uranium yang dimurnikan dikeringkan dan dipanaskan. Proses ini mengubahnya menjadi bubuk kasar berwarna kuning cerah dengan tekstur mirip pasir. Bahan ini dikenal, agak berwarna-warni, sebagai yellow cake, atau konsentrat uranium oksida, U3O8. Sekarang stabil dan dapat dengan aman dikemas ke dalam drum besar yang disegel untuk transportasi. Yellow cake mewakili transformasi besar pertama uranium. Dia telah berubah dari sebagian kecil dari batuan yang tampak tidak berharga menjadi komoditas yang terkonsentrasi dan berharga, siap untuk dikirim ke tahap selanjutnya dari perjalanannya yang luar biasa menuju menjadi bahan bakar nuklir. Tong-tong yellow cake, meskipun sudah terkonsentrasi, belum siap untuk digunakan di sebagian besar reaktor nuklir. Langkah penting berikutnya terjadi di pabrik konversi. Di sini, bubuk yellow cake padat menjalani proses kimia untuk mengubahnya menjadi gas yang disebut uranium hexafluorida, atau UF6. Ini adalah langkah yang diperlukan, meskipun agak aneh. Mengubah bubuk logam padat menjadi gas, mungkin tampak tidak masuk akal. Tetapi, ini penting untuk bagian perjalanan berikutnya, yang paling menuntut secara teknologi pengayaan. Gas UF6 disegel dalam silinder logam yang kuat, dan disiapkan untuk perjalanan yang bisa membawanya setengah keliling dunia, ke fasilitas pengayaan khusus. Pengayaan bisa dibilang bagian paling menarik dari proses ini. Begini, uranium alami sebagian besar terdiri dari isotop yang disebut uranium-238 yang tidak mudah mengalami fisi. Bagian yang melakukan semua pekerjaan di reaktor adalah isotop yang jauh lebih langka, uranium-235, yang membentuk kurang dari 1% uranium alami. Pengayaan adalah proses peningkatan konsentrasi isotop U-235 yang berguna ini. Metode yang paling umum melibatkan pengisian gas UF6 ke dalam sentrifugal, silinder tinggi yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Proses ini adalah keajaiban rekayasa modern, tarian fisika yang rumit dalam skala industri. Di dalam sentrifugal yang berputar cepat ini, atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke dinding luar, sementara atom uranium-235 yang sedikit lebih ringan, cenderung tetap lebih dekat ke pusat. Ini sedikit seperti pemintal salad yang memisahkan air dari selada, tetapi pada tingkat atom yang jauh lebih presisi. Gas yang lebih kaya, U-235 disedot dan dikirim ke sentrifugal berikutnya dalam kaskade panjang, dengan setiap langkah membuatnya sedikit lebih terkonsentrasi. Ini berlanjut melalui ribuan sentrifugal sampai konsentrasi U-235 mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor, biasanya antara 3 dan 5%. Setelah gas uranium cukup diperkaya, ia diubah kembali menjadi bubuk padat, kali ini menjadi uranium dioksida atau UO2. Bubuk hitam seperti keramik ini kemudian ditekan menjadi pelet silindris kecil, masing-masing seukuran permen karet. Pelet-pelet ini mungkin kecil, tetapi mereka sangat padat energi. Satu pelet saja dapat menghasilkan energi sebanyak 1 ton batu bara. Pelet-pelet tersebut kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi untuk membuatnya keras dan tahan lama sebelum ditumpuk ke dalam tabung logam panjang yang terbuat dari paduan zirkonium. Tabung-tabung tersegel ini disebut batang bahan bakar, dan mereka dibundel bersama untuk membentuk apa yang dikenal sebagai rakitan bahan bakar, akhirnya siap untuk reaktor. Rakitan bahan bakar yang sudah jadi, masing-masing berisi ratusan batang bahan bakar yang dibuat dengan presisi, kini diangkut dengan sangat hati-hati ke tujuan akhirnya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Di jantung pembangkit terdapat inti reaktor, sebuah ruang yang terlindungi dengan sangat baik, tempat rakitan bahan bakar diatur dengan hati-hati. Di sini, proses fisi nuklir yang terkontrol akhirnya akan dimulai. Perjalanan dari tambang yang berdebu ke lingkungan berteknologi tinggi ini selesai, dan uranium siap melepaskan energi yang tersimpan di dalamnya. Seluruh proses ini adalah bukti kecerdikan manusia, mengambil unsur mentah dan mengubahnya menjadi sumber daya yang sangat besar dan andal untuk dunia modern kita. Di dalam reaktor,
Proses pembangkitan listrik dimulai dengan satu neutron. Ketika neutron ini menabrak atom uranium-235 dalam pelet bahan bakar, atom tersebut terpecah dalam proses yang disebut fisi. Pemecahan ini melepaskan sejumlah besar panas, bersama dengan 2 atau 3 neutron lagi. Neutron-neutron baru ini kemudian terbang dan menabrak atom U-235 lainnya, menyebabkan mereka terpecah juga, menciptakan reaksi berantai yang berkelanjutan. Ini bukan ledakan seperti dalam bom, tetapi reaksi yang sangat terkontrol dan stabil, dikelola oleh batang kendali yang dapat menyerap neutron untuk mempercepat atau memperlambat proses sesuai kebutuhan. Panas luar biasa yang dihasilkan oleh reaksi berantai yang berkelanjutan ini adalah produk utama reaktor. Panas ini digunakan untuk merebus air dalam jumlah besar, mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi. Ini, dalam arti tertentu, adalah ketel yang sangat canggih dan kuat. Prinsipnya sangat mirip dengan pembangkit listrik tenaga batubara atau gas, C. Tetapi alih-alih membakar bahan bakar fosil untuk menciptakan panas, pembangkit nuklir menggunakan energi yang dilepaskan dari pemecahan atom. Uap ini kemudian disalurkan melalui pipa untuk memutar bilah turbin besar, sebuah perangkat yang terlihat seperti kincir angin raksasa berteknologi tinggi yang tertutup dalam wadah logam. Saat turbin berputar ribuan putaran per menit, ia menggerakkan generator yang terhubung dengannya. Generator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, memutar magnet raksasa di dalam kumparan kawat, untuk menghasilkan aliran listrik yang stabil dan kuat. Listrik ini kemudian mengalir keluar dari pembangkit listrik melalui jalur transmisi untuk memberi daya pada rumah, sekolah, dan bisnis kita. Uap, setelah selesai tugasnya, didinginkan kembali menjadi air, dan disalurkan kembali untuk direbus lagi. Dari satu atom kecil yang terpecah, seluruh kota dapat diterangi, semuanya tanpa melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, menawarkan alat yang ampuh untuk masa depan energi yang lebih bersih.